Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera Selamat untuk kita malam. semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Yang mudah-mudahan semua yang hadir di room ini dalam keadaan sehat ya. Dan semua baik itu pekerjaan yang sedang dikerjakan untuk UKIN-nya ataupun untuk menghadapi nanti UP-nya, insya Allah semuanya dilancarkan. Ya, pada Amin. malam hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Dewi untuk pembahasan soal UTBK-nya. Mungkin jika ada yang sedikit ada yang bertanya mungkin ya Bu Dewi ya, ada yang bertanya tentang seputar UKIN yang masih Bisa. bertanya, silahkan nanti ya. Ya, sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Ya. Mudah-mudahan nih teman-teman semua yang di sini ya, yang ikut bimbel, mudah-mudahan untuk modul ajarnya sudah siap dan mungkin ada beberapa atau mudah-mudahan semuanya nih udah selesai ya Bu Dewi ya, pembuatan Udah videonya. tag. Ya, Udah udah buat uh, video ya. tag video dan tinggal mengirimkannya, tinggal ukinnya gitu kan, menyelesaikannya. Karena nanti dijadwalkan ya Bu Susi untuk upload video Iya, itu sekitar 5 harian untuk penguploadan. iya. Nanti Sampai bisa tanggal 10, Bu. sampai tanggal Oh, sampai 10 tanggal ya. 10. Iya. Jadi bisa Oh, berarti lebih diperiksa lama. lagi, dilihat lagi. Karena untuk ini saya lihat banyak yang dari tim penilai itu Bu Dewi sepertinya sekarang sudah, maksudnya untuk video ukinnya ini mulai di ini lagi ya. Oh, jadi jangan jangan sampai ada sambungan-sambungan untuk video utuhnya katanya Bu Dewi. Oh, Jadi gitu. Jadi jadi ada harus aturan terbaru. ada aturan terbaru itu penyebab kegagalannya. Kalaupun mungkin ada sambungannya, misalkan ada tag yang misalkan tagnya yang kurang bagus terus di cut misalkan gitu. Sebisa mungkin pada saat cut-nya itu benar-benar halus gitu. Jadi tidak ketahuan, tidak terlihat Oh, kalau gitu. tag itu memang terpotong. Nah, itu makanya disarankan untuk pembuatan videonya ya, untuk editing videonya itu benar-benar orang yang ahli supaya videonya itu benar-benar bagus dan penilaiannya juga sempurna seperti itu. Ya, malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dewi. Bu Dewi, ya, silahkan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat malam Bu Gita. Ya, selamat Ya, malam, Bu. Ya, oke. Malam ini kita langsung bahas soal UTBK lagi. Kita masih otak-atik pedagogik nih. Iya, Ya, Bu. oke, saya share screen dulu. Jadi nggak apa-apa Ibu-ibu ya, meskipun ini sulit, tapi saya berharap sulitnya hanya di sini. Nanti saat ujian mudah gitu ya. Ya, mudah-mudahan, Bu. Oke, terlihat? Boleh dibesarin sedikit, Bu? Segini? Iya. 130 ya. Iya, iya. Oke. Baik, ini soal pedagogik nomor 1. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis adalah melihat masalah dengan cara baru. Maaf, jangan lupa kita tandai kata kuncinya.
Critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis ya. Kritis. Melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan dunia disiplin ilmu. Ya benar seperti itu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan buku pun dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis. Nah, kita cari opsi di mana opsi tersebut menggambarkan berpikir kritisnya. Karena kata kuncinya di berpikir kritis. Yang pertama, guru menugaskan kelompok membuat poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Atau B, guru membuat soal latihan yang mendorong anak memecahkan masalah. Ada kata-kata memecahkan masalah. Atau yang C, siswa mengerjakan soal tipe HOTS. Lalu yang D, menunjukkan 4 gambar benda, lalu siswa diminta memilih salah satu gambar dan mengemukakan alasannya. Atau yang E, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi. Yang mana Ibu-Ibu? Ciri berpikir kritis. Kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang menggambarkan berpikir kritis? A, B, C, D, E? Yang antara B dengan C mungkin, Bu. Kalau HOTS itu apa? Ibu-ibu, HOTS singkatannya? High. Apa? Apa? Order, Order. thinking, apa? Coba di googling S-nya apa? Ini adalah soal-soal yang berpikir tingkat tinggi. Jadi soal-soal HOTS itu yang kata tanyanya bukan apa lagi, bukan apa, kemudian kapan, atau siapa gitu, bukan Bu. Tapi lebih menekankan pada pertanyaan terbuka. Misalnya bagaimana, mengapa, ya seperti itu. Skill ya, S-nya ya. Oh, skill. Keterampilan berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi dia keterampilan. Itu yang C, siswa mengerjakan soal bertipe HOTS. Atau yang lain? Silakan dipilih. Membuat poster? Tidak. Tapi itu dari pemikiran beberapa orang itu, Bu. Nah, iya benar. Ini pemikiran beberapa orang, bukan ya berarti ya? Kalau membuat posternya saja ya mungkin, Bu, karena di sana kan siswa dituntut juga berpikir. Tapi Ya. itu kan Lalu ada pemikiran. Yang B gimana? Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Tapi soal latihannya mungkin masih umum ini, Bu. Mungkin soal latihan dengan tingkat soal yang tingkat kesulitan yang Jadi Kak, sedang. Ya benar Bu Gita ya. Kalau membuat soal, mengerjakan soal itu untuk karakter berpikir kritis itu ibu-ibu harus hindari ya saat soal nanti. Karena membuat soal atau mengerjakan soal itu fokusnya pada guru. Jadi masih teacher center. Ya, jadi hindari ya membuat soal ataupun mengerjakan soal. Nah, ini berarti B ataupun C, meskipun dia bertipe soal HOTS, itu intinya ya hanya soal. Jadi guru yang membuat. Ya, karena di sini kita akan mencari ini loh, ibu-ibu, karakter berpikir kritis. Jadi fokusnya pada siapa? Siswa. Pada siswa, benar, bukan pada gurunya, gitu ya.
Jadi A, B, C sudah kita delete, tinggal D atau E. Ayo, yang D atau E. Yang E, Bu. Yang E, siswa mengungkap gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi. Gitu? Iya. Yang lain? Kalau yang D itu gurunya yang memberikan gambar. Ya. Siswa kan disuruh memilih gambar itu jadinya, Bu. Jadinya siswa tinggal memilih, dia tidak berpikir kritis di sana menurut saya, Bu. Ya, boleh seperti itu. Tapi alasan Ibu untuk yang D ini malah yang jawaban yang tepat itu yang D, Bu. Karena ini, coba dilihat. Guru menunjukkan 4 gambar benda. Lalu meminta siswa. Nah, ini ada tahapannya, Bu. Siswa diminta memilih, lalu ini dengan karakteristik tertentu. Jadi siswa sudah mampu memilih, lalu ini Bu, intinya mengemukakan alasannya. Ya. Jadi di sini lebih komplit. Nanti Ibu kalau bertemu soal seperti ini, manakah soal yang menunjukkan menumbuhkan karakter berpikir kritis, itu carilah yang lengkap. Ada kegiatan guru dan juga kegiatan siswanya. Ya, di situ kegiatan siswa di endingnya adalah memberikan penjelasan sedetail mungkin. Nah, ini di sini letaknya di mengemukakan alasan. Nah, kalau di sini, ini juga berpikir kritis. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi. Sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Nah, ini memang siswa, tapi di sini guru tidak nampak di situ. Apa fungsi guru sebagai motivatornya di mana? Bimbingan gurunya belum nampak. Gitu, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Ini loh, Ibu kan penerapan ini loh, penerapan pembelajaran kuncinya ya. Kalau penerapan pembelajaran artinya di situ ada proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. Jadi Berarti harus ada peran guru, ada peran siswa juga berarti, Bu, ya. Misalnya di situ nanti ada opsi tidak ada kata-kata guru menunjukkan. Nah, lalu diganti dengan media pembelajaran. Nah, itu boleh, Bu, karena ada 2 unsur di situ. Ada siswa dan juga ada unsur media. Media, ya, Ya. siap. Gitu. Oke. Kita lanjut nomor 2. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 ditemukan bahwa lebih dari 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi. Ini tidak dapat loh ya. Karena penjelasan guru itu katanya kurang detail dan rinci. Oleh karena itu perlu dilakukan PTK ya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Tindakan dipilih adalah penggunaan pendekatan whole language berbasis lingkungan. Nah, Ibu-ibu, whole language itu biasanya memang ada pada bahasa Indonesia. Language berbahasa ya. Kalau whole artinya menyeluruh. Jadi bahasanya bersifat menyeluruh. Nah, universal ya. Whole language seperti itu. Tapi di sini yang perlu kita tandai lagi berbasis lingkungan. Salah satu tahapan yang tepat untuk pendekatan tersebut adalah, nah, kita harus cari whole language dalam bahasa Indonesia, tapi dia ada hubungannya dengan lingkungan. Ya, dalam membuat karangan. Kira-kira jawabannya yang A, coba lihat. A, melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi, atau B,
guru dan siswa bersama menyusun teks, atau C, mengamati beberapa contoh, dan D, membaca beragam sumber, atau E, siswa keluar kelas mencari objek pengamatan. Ini pembelajarannya tentang membuat karangan, tapi yang berbasis lingkungan. Kira-kira guru ngambil langkah apa gitu ya untuk pendekatan seperti ini? Yang E, Bu, siswa keluar kelas. Apa hubungannya, Ibu? Kan berbasis lingkungan. Ya, lalu? Siswa diajak keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik, Bu. Iya, tujuannya hubungannya dengan karangan deskripsi? Menggambarkan objek yang menarik tersebut. Iya Bu, cukup. Ya, memang objek yang kita amati di luar itu sebagai bahan dasar membuat karangan gitu ya. Artinya kita harus fokusnya pada lingkungan aja. Jadi kalau misalnya itu berkaitan dengan keadaan sekolah, keadaan kelas, misalnya diajak keliling sekolah, nah itu sudah termasuk berbasis lingkungan. Nanti endingnya di mana? Ya nanti hasil pengamatan dibuat bahan untuk karangan gitu ya. Misalnya kita ke kantin sekolah atau ke mana ya, ke rumah penduduk di sekitar sekolah. Nah, dijadikan karangan deskripsi. Sebagai objeknya jadinya, Bu ya. Benar. Jadi ini satu-satunya opsi di mana dia menggambarkan lingkungan sekolah atau lingkungan siswa, keluar kelas katanya. Jadi lingkungan sekitar siswa. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran penerapan whole language. Nah, ada di bawah soal ya Ibu-ibu ya. Oke, nomor 3. Di SD Pisang Kipas Medan, Bu Deva mengajar kelas 3 subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Akan melibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata yang otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendorong ini Ibu-ibu ya, agar siswa berpikir kritis, mendorong. Selama ini Bu Deva menggunakan metode tugas kelompok dan mengerjakan LKPD, namun hasil belajar siswa di bawah KKM. Ya. Guru tersebut berencana melakukan PTK lagi ini ya Ibu-ibu ya. Untuk merencanakan PTK, topik atau judul yang sesuai. Nah, ini kita memilih judul untuk PTK. Jangan lupa ciri-ciri PTK Ibu-ibu harus ada kata apa? Meningkatkan ya. Atau melalui peningkatan gitu ya. Jadi yang ada kata-kata meningkatkan itu adalah ciri-ciri PTK. Yang A coba ada nggak peningkatan atau meningkatkan? Nggak ada ya? Yang A ya. Yang B ada, Bu. Meningkatkan Yang ada ya. Kemudian yang C pengembangan, atau yang D peningkatan prestasi belajar. Kalau yang E nggak ada. Ini hanya pengembangan. Oke. Oh, yang C pengembangan. Bukan juga ya. Jadi antara B atau D? Yang B, Bu. B, D? Yang B. Yang B. Nah, kenapa yang B? Karena ada kalimat meningkatkan. Meningkatkan atau peningkatan ini Bu, boleh peningkatan, boleh meningkatkan. Di sini ada B dan D, yang D peningkatan, yang B meningkatkan. Kalau kita pilih yang B, memang benar, tapi cirinya
Selain ada kata-kata meningkatkan, itu ada ini loh, Ibu-ibu, aktivitas dan hasil Belajar. Ada dua ya yang diukur, bukan hanya prestasi belajar, tapi aktivitasnya juga. Gitu ya. Jadi dalam PTK itu cirinya pilihlah opsi yang ada kata meningkatkan, peningkatan boleh. Dan yang kedua itu pilihlah kata di situ yang diukur adalah aktivitas dan juga hasil belajar, bukan salah satu, tapi keduanya. Lalu yang keempat, sesuaikan metode dengan soal. Ya, kalau tadi menggunakan metode apa tadi? Jadi metode tugas kelompok sudah tidak cocok. Jadi model pemecahan masalah boleh. Atau model inquiry. Nah, kebetulan di sini tidak terikat pada model atau strateginya. Yang penting di situ ada meningkatkan dan juga unsur aktivitas dan hasil belajar. Itu saja. Nomor 4, guru kelas 3 mengajar tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Guru menuliskan indikator yang dapat menunjukkan sikap sosial yang menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial anak. Nah, kata kuncinya menilai sikap sosial. Ketika sedang melaksanakan kewajiban di kelas. Ya, diingat-ingat ya, menilai sikap tapi saat melaksanakan kewajiban di kelas. Alat penilaian yang tepat. Nah, yang ditanya alat penilaiannya, Ibu-ibu. Kira-kira alat penilaiannya apa? Apa pakai portofolio atau jurnal? Ini jurnal hasil observasi, wawancara, atau pengamatan, lalu tes tentang sikap sosial. Yang mana? Kira-kira untuk menilai sikap sosial selama kegiatan. Lembar jurnal hasil observasi. Yang B. Lembar jurnal hasil observasi. Yang lain? Yang D, Bu. Yang D. Pengamatan selama kegiatan di kelas. Atau yang lain mungkin ada jawaban yang lain? Opsi lain? Ibu-ibu, suara saya jelas kan ya? Sekarang sinyalnya sedang baik ini di sini? Ya, jelas Bu Dewi. Oh, jelas ya. Jadi kalau kita bingung, kita mau pakai jurnal hasil observasi ataukah di pengamatan? Nah, kita harus kembalikan ke soal kata kuncinya di mana. Ini loh, sedang melaksanakan. Jadi saat itu juga, Ibu-ibu. Oh, berarti ini Bu pengamatannya? Nah, iya benar. Jadi yang saat itu juga yang dinilai. Nah, kalau Ibu memilih yang B, kurang tepat. Nah, kenapa? Lembar jurnal hasil observasi ini harus dikumpulkan sebelum atau sesudah pembelajaran. Ya, kalau hasil observasi ini loh, ini namanya hasil. Namanya hasil itu pasti di mana? Di belakang ya. Hasil itu kan berarti setelah proses ya, Ibu-ibu ya. Iya, benar. Jadi jangan terkecoh pada, kecuali di sini ada seperti ini, lembar observasi yang digunakan oleh guru untuk mengamati. Tapi di sini bukan lembar observasi, tapi lembar jurnal hasil. Hasil observasi. Ya, ada kata-kata itu yang membuat dia tidak tepat untuk dipilih, gitu ya. Oh, iya Bu. Jadi harus ditelaah lagi gitu Ibu-ibu kalimatnya. Kemudian untuk ini observasi, lembar observasi itu memang benar untuk menilai sikap, benar. Iya. Kemudian wawancara juga penilaian sikap.
tes tentang sikap sosial. Nah, ini meskipun ada kata-kata sikap sosial, ini masih masuk di kognitif karena ada tesnya, Ibu. Ya, ada kata-kata tes tentang sikap sosial. Segala alat penilaian yang berbunyi tes di depan itu pasti menggunakan ranah kognitif. Kognitif. Oh Meskipun iya. itu berapa persen kecil lah ya, tapi itu mengandung unsur pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka itu masih di ranah kognitif. Kognitif, ranah pengetahuan. Iya, benar. Begitu ya, Ibu-ibu ya. Oh Jadi, iya Bu, tadi terkecohnya di lembar jurnal itu Bu. iya benar. Kalau nggak ada tengahnya ini benar Ibu, lembar observasi gitu ya. Oh, Sama kata kunci alat penilaian, Bu. Iya, alat penilaian benar. Kalau alat penilaian benar Ibu jatuhnya nanti di lembar observasi, tapi bukan lembar jurnal hasil observasi. Karena selain memperhatikan alat penilaian, kita juga harus memperhatikan kata kunci satunya, saat melaksanakan. Nah, saat itu juga, Bu. Jadi guru juga harus meneliti di situ, ikut nimbrung ya saat anak-anak diskusi. Itu bukan hanya sebatas mengisi lembar jurnal hasil, itu setelahnya berarti. Oke, nomor 5. Pada suatu ketika seorang guru keliru dalam menjelaskan materi pembelajaran. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Menunggu respon, atau B. Meminta siswa mengkritisi. Ini samar-samar berusaha menyampaikan, secara terus terang mengakui, atau D. Tidak melakukan koreksi. yang D Bu. Jelas ya? Jelas. Ya. Terus terang. Diberikan KD sebagai berikut: menjelaskan dan melakukan penaksiran. Menjelaskan masih C1 ya. Melakukan penaksiran dari jumlah selisih hasil kali, bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Indikator penunjang atau inti yang tidak sesuai dengan KD tersebut. Jangan lupa ini ada kata tidak. Jadi kalau ditanya indikator penunjang, Ibu-ibu, itu minimal setara dengan KD-nya. Jadi level kognitifnya itu sama-sama. Kalau dia C1 berarti kita cari yang C1 juga. Gitu ya. Kalau indikator tambahan atau indikator di atasnya, dia berarti harus cari kognitif level di atasnya. Misalnya kalau di KD-nya itu C1 menjelaskan, berarti kita harus cari opsi yang lebih tinggi. Mengurutkan, kemudian membandingkan, nah itu sudah C4, C3 gitu kan. Ibu-ibu kan sudah pernah ya dengan Pak Ilmi diberikan taksonomi Bloom untuk tingkatan kognitif C1 sampai C6. Pernah kan? Nah, kalau indikator penunjang kita harus cari yang setara, yang sama-sama C1 karena menjelaskan ini masih C1. Level kognitif 1 masih rendah, masih low, bukan hot ya. Yang A menjelaskan jumlah, menjelaskan selisih, atau yang C melakukan penaksiran. Yang D mengurutkan dua pecahan, atau yang E menjelaskan jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua pecahan desimal. Mana yang tidak sesuai? Kalau Ibu bingung dengan tingkatan level kognitif, yang penting Ibu pilih yang mana yang sesuai dengan materi ini.
Dalam menjelaskan dan melakukan penaksiran itu, kira-kira materi dari A, B, C, D, E ini yang cocok yang mana gitu, Bu. Yang mana nih? Nomor 6. Yang tidak sesuai berarti D, Bu. D. Karena itu bentuk desimal, pecahan. Pecahan dan desimal. Iya. Sedangkan yang diminta itu kan penaksiran dari jumlah dan selisih hasil kali dua bilangan cacah. Iya, benar. Jadi yang D yang tidak sesuai, mengurutkan tidak perlu ya. Kalau yang A benar ini ada selisih, ya ini juga ada selisih, hasil kali juga ada, ya. Kalau yang B selisih ada, hasil kali ada. Kemudian yang C hasil bagi dua bilangan cacah juga benar. Yang E juga ada selisih hasil kali, yang nggak ada cuma mengurutkannya ya kan? Benar yang D. Hanya bentuk desimalnya. Seperti itu ya caranya ya Ibu-Ibu, sesuaikan dengan materinya. Ada beberapa orang tua siswa yang mengeluh karena anaknya kesulitan mengikuti pelajaran secara online untuk IPA. Sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah meminta siswa, meminta orang tua, mendesain pembelajaran, menasehati para siswa. Ini meminta para siswa lagi. Yang mana, Bu? Yang C, Bu. Yang C, Bu. Jelas. Nggak boleh ya meminta bantuan orang lain. Kita harus menunjukkan yang lebih baik, berarti kan, Bu? Benar. Oke, 8. Salah satu KD 3.7. Ini masih ranah pengetahuan karena kodenya 7. Menerapkan sifat-sifat cahaya. Pak Dani berencana mengajarkan materi tersebut dengan tujuan setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis. Nah, kata kuncinya mampu menganalisis. Yang ditanya alat evaluasi yang digunakan Pak Dani. Berupa tes apa? Nah, pastinya kalau berupa tes dia ranah Pengetahuan. pengetahuan kognitif. Nah, kita tinggal pilih yang kognitif yang mana gitu. Ini lisan, tes lisan katanya. Atau B, menjodohkan pertanyaan bergambar. Atau C, tes lisan lagi. Yang D, praktek. Yang E, tes tertulis. Yang mana? Tujuannya untuk menganalisis Ibu-ibu, jangan lupa. Menganalisis itu tingkat tinggi loh. Udah hot ya. Jangan lupa kalau hanya menjodohkan itu belum hot Ibu-ibu. Jangan dipilih. Menjodohkan itu masih low ya. Masih C. Yang C, Bu. Yang C, Bu. Yang C, Bu. Yang C. Iya, C. Nah, benar karena ada kata-kata ini ya. Pertanyaannya. Iya. Bagaimana? Karena salah satu ciri pertanyaan HOTS atau tes yang HOTS itu ada kata tanya terbuka. Mengapa atau bagaimana? Bagaimana? Benar. Oke, benar Ibu yang C. Karena kalau pertanyaan bagaimana, si anak itu bisa menjelaskan alasannya. Iya. Lebih hot berarti. Nomor 9. Peserta didik dapat menyusun pedoman wawancara secara sederhana. Ini tujuannya ya. Menyusun pedoman wawancara secara sederhana. Rumusan instrumen penilaian. Psikomotor, jangan lupa. Psikomotor itu apa Ibu-ibu? Keterampilan. Benar, keterampilan. Jangan lupa keterampilan. Jadi fokus kita pada keterampilan. Yang A, buatlah pedoman wawancara sederhana. Atau B, buatlah macam-macam pedoman. Atau D,
C, buatlah macam-macam pedoman yang kamu ketahui. Yang ini yang D. Ini nggak ada ya. Yang D, jelaskan. Jelaskan macam-macam pedoman wawancara. Atau E, jelaskan komponen-komponen dalam menyusun pedoman wawancara. Ayo, yang mana? Yang B dengan C sama itu, Bu, ya? Mana? Yang option B dengan C. Oh, ini berarti yang C. Yang C yang ini, Bu. Nah. Oke. Ini. Tuliskan bagian-bagian dari pedoman atau jelaskan macam-macam pedoman. Yang E, jelaskan komponen-komponennya. Yang mana kira-kira? Kalau keterampilan loh. Kira-kira kalau jelaskan ini ranah apa, Ibu-ibu? Jelaskan. Pengetahuan. Benar, jelaskan itu masih pengetahuan, hanya sekedar menjelaskan. C1 ini Ibu-ibu, pengetahuan tapi yang paling rendah. Ya. Nah, ini kita coret ya, nggak pilih DE. Lalu tuliskan juga masih pengetahuan. Jadi yang cocok itu misalnya untuk keterampilan, buatlah, rancanglah, susunlah. Nah, itu ya, itu sudah ranah psikomotor atau pengetahuan. Jadi pilihannya ada di A atau B. Udah mengerucut ini ya. Kata kuncinya pedoman wawancara sederhana. Berarti yang A, Bu. Yang A? Ya, ada wawancaranya. Wawancara yang sederhana. B juga ada wawancaranya. Kan wawancara sederhana itu, Bu. Yang A. Ya, yang B gimana? Macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. Bener yang A? Karena ada subjek yang akan diwawancarai mungkin, Bu. Subjek ini objek. Pedoman wawancara sederhana. Kita cocokkan dengan ininya, Bu. Kata kuncinya. Pedoman wawancara. Wawancara sederhana. Kalau yang B kenapa tidak dipilih? Nah, ini meluas ya, macam-macam pedoman. Nah, ini yang membuat kita tidak memilih yang ini loh. Macam-macam. Nah, ini berarti kalau macam-macam lebih rumit, lebih kompleks berarti nantinya. Nah, benar Ibu, yang A, hanya alasannya yang mana gitu ya, biar yang lain juga tahu kenapa A itu pantas untuk dipilih dan opsinya memang tepat gitu, karena ada ini pedoman wawancara sederhana untuk mewawancarai orang tuamu. Nah, kenapa objeknya orang tua? Ya karena orang terdekat. Ya, namanya pedoman wawancara sederhana. Nah, sebelum keluar ke sekolah, jadi anak harus bisa mewawancarai orang tuanya. Keluarga terdekat boleh. Misalnya nanti bukan orang tua, misalnya kakak, saudara. Nah, itu juga bisa dipilih Ibu karena dia orang terdekat, ya. Objeknya siapapun asalkan terdekat dengan siswa. Nomor 10, dalam perencanaan pembelajaran, guru merancang penilaian dalam bentuk pemberian tugas.
secara berkelompok. Guru bertujuan mengukur peserta didik menghasilkan karya. Ayo, jangan lupa. Ada kata-kata menghasilkan karya. Kalau menghasilkan karya pasti Proyek. proyek dong ya. Udah nggak usah ini, nggak usah ragu lagi karena di situ menghasilkan karya. Dengan karya. Kita ingatkan kembali portofolio apa Ibu-ibu? Kumpulan tugas-tugas, Bu. Kumpulan hasil karya, Ibu. Ya, oh ya. Ya, segala karya baik itu tugas ataupun karya yang lain tidak berupa tugas, misalnya dengan ide anak sendiri itu jadi portofolio juga, tapi lebih umum dengan kata karya ya. Kinerja apa kinerja? Hasil kerja, Bu. Bukan, proses kerja. Proses kerja. Nah, saat proses. Kalau penugasan ya penugasan itu yang dinilai adalah hasilnya ya. Penugasan itu hasil kerjanya, kalau kinerja prosesnya. Kalau proyek ini malah apanya? Produk. Kalau jurnal kumpulan kejadian pembelajaran. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi saat proses pembelajaran itu bisa dijadikan jurnal. Ya, Ibu-ibu ya. Entah tugas yang tidak dikerjakan oleh siswa ataupun boleh seperti kasus-kasus yang ada di kelas itu bisa ditulis di jurnal. Jadi kumpulan kejadian yang berhubungan dengan pembelajaran. Oke. Dari hasil PTK tentang penggunaan pendekatan whole language berbasis lingkungan, nah yang tadi ya, Bu Dia ingin menyusun sebuah artikel. Nah, ini menyusun artikel nih, ilmiah ya. Salah satu yang akan dibuat adalah abstrak. Ibu jangan lupa, kita ini sudah memasuki artikel ilmiah, salah satu unsurnya yaitu abstrak. Ada pendahuluan, kemudian ada apa lagi? Inti ya, hasil, kesimpulan. Nah, ini yang ditanya abstraknya. Isi abstrak itu seperti apa ya, kita harus mengingat kembali unsur-unsur penelitian kita. Berdasarkan hasil analisis masalah yang dilakukan, peneliti menetapkan alternatif tindakan. Nah, kalau kalimat seperti ini ada di mana? Di pendahuluan ataukah di inti atau di kesimpulan? Untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan. Dengan menerapkan pendekatan, nah jadi kalau ada keputusan seperti ini itu ada di isi, Bu, di inti ya. Kalau abstrak itu ada di pendahuluan. Ya. Oh ya, Bu. Abstrak itu kan artinya apa? Gambar, gambaran gitu. Jadi gambaran tentang karya kita. Seperti rangkuman Ibu, abstrak itu tapi di depan. Jadi pengenalan lah ya. Kalau yang B, pendekatan whole language didasari oleh paham konstruktivisme yang menyatakan. Nah, kalau ada seperti ininya, itu di mana biasanya? Ada teori-teori, terus kemudian ada ahli, menurut pendapat ahli siapa, buku halaman berapa, tahun berapa, nah itu di mana Bu? Di pendahuluan ataukah di mana? Di awal daftar pustaka ya Bu Dewi? Iya, di latar belakang ya, benar, di depan, di awal. Karena ada ininya loh, ada daftar pustakanya, ada di pendahuluan, benar. Lalu yang C, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Nah, ini ada di mana?
Dijelaskan analisisnya apa, hasil penelitiannya apa. Nah, itu masuk di mana? Di awal, inti, atau di kesimpulan? Inti. Inti ya. Di isinya. Salah satu komponen pembelajaran whole language yang tepat digunakan untuk pembelajaran menulis adalah independent writing, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis, kebiasaan menulis. Nah, ini tujuan ibu-ibu, jadi tujuan gambaran awal. Kalau yang E, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Nah, kalau udah ada berdasarkan hasil, nah ini berarti dapat disimpulkan. Nah, berarti di Belakang akhir. ya, di akhir. Di akhir, di penutup ya, karena ada kata-kata disimpulkan. Berarti yang abstrak yang mana berarti, Ibu? Gambaran. Ada tujuannya. Ini loh, bertujuan. Yang D. Yang D. Ini ya. Jadi abstrak itu di depan. Ada tujuan, gambaran umum. Itu abstrak. Sebelum latar belakang tapi ya. 12. Seorang guru kelas 4 akan memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa atau internalisasi melalui kebebasan memilih, menghargai, dan berbuat baik. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik. Nah, berdasarkan uraian kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK. Apa PPK, Ibu-ibu? Ayo, apa? PPK. Pendidikan Pancasila atau berbagai Ibu Hardiah Fajarani. Ibu Hardiah. Ibu, mikrofon Ibu. Penguatan pendidikan karakter. Ya, jangan ngobrol dulu ya Ibu. Ya, benar. Pendidikan karakter. Jadi PPK yang dinilai yang tepat itu yang mana? Yang A, pembelajaran berbasis masalah, atau B, konsiderasi, ada lagi jigsaw, kemudian yang D, aksi sosial Newman, atau teknik klarifikasi nilai. Sistem pembelajaran. Untuk ini Bu, menerapkan PPK-nya, penguatan pendidikan karakternya, yang cocok yang mana? Coba kita lihat satu persatu. Jigsaw, Ibu-ibu tahu jigsaw? Jigsaw apa? Kita cari modelnya di sini ya. Jadi ini beberapa model ABCDE ini adalah model pembelajaran. Nah, yang ditanyakan memang model pembelajaran berbasis PPK yang ada karakternya yang mana. Kalau berbasis masalah, di situ apakah fokus pada karakter? Tidak. Tidak, karena ini berbasis masalah, berarti
sesuai dengan apanya? Masalah yang dibahas atau diberikan guru ya, bukan pada PPK-nya. Jadi kita memilih model pembelajaran yang ada karakter siswanya, yang menekankan pada karakter siswa gitu Ibu-ibu ya. Kalau Jigsaw ini Ibu-ibu model pembelajaran berkelompok, bermain ya. Kemudian diskusi. Nah, itu di Jigsaw. Jigsaw itu kelompok tapi pindah-pindah muter itu Bu. Itu Jigsaw. Kemudian aksi sosial. Nah, kalau aksi sosial ini praktek penerapan aksi sosial di lingkungan. Nah, ya. Sedangkan teknik klarifikasi nilai, Ibu-ibu silakan di googling konsiderasi. Konsiderasi, Bu, silakan. Apa? Konsiderasi? Mempertimbangkan. Mempertimbangkan. Lalu satunya mungkin ada kata lain kita. Menimbang. Keseimbangan. Iya. Pengetahuan dan sikap sosial. Nah, dari beberapa pengertian, kalau sudah ada pengertiannya seperti ini, A, B, C, D, E, kira-kira yang cocok yang mana untuk pembelajaran PPK? Yang khusus pada penanaman karakter ya. Yang mana, Ibu? Yang D, Bu. Yang D? Aksi sosial. Yang lain? Yang E. Yang E? Sudah, D, E? Membantu siswa dalam mencari dan menemukan. Nah, Ibu, karena di sini kita kata kuncinya ini mengarah pada menentukan suatu nilai, Ibu. Jadi ada opsi di mana yang mengerucut pada menentukan nilai termasuk PPK-nya. Jadi yang tepat yang E. Nilai. Nah, ini loh, Ibu. Ada kata-kata klarifikasi nilai. Ya. Jadi klarifikasi nilai ini lebih luas cakupan maknanya daripada aksi sosialnya langsung. Kalau kita pilih aksi sosial langsung praktek, itu tidak mencakup nilainya. Ya. Tapi kalau kita memilih nilainya, jadi aksi sosialnya masuk di situ. Ya, Ibu-ibu gimana? Ya, bisa dipahami ya? Iya. Bisa, Jadi bisa, seperti Bu. itu. Jadi Berhubungan dengan kata kunci juga. Dalam memilih opsi itu kita pilih opsi yang mencakup kata itu secara umum. Ya, dalam pedagogik seperti itu. Oke, Ibu-ibu, kita lanjut. Bu Prima akan menyiapkan materi dengan KD 4.6, meringkas informasi. Kode 4 berarti dia ranah apa, Ibu-ibu? Keterampilan. Benar, keterampilan. Keterampilan, Bu. Meringkas informasi, ya, benar, keterampilan. Secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, itu materinya. Agar materi tersebut sesuai dengan KD dan tujuan, rancangan materi yang harus disampaikan Bu Prima adalah
Nah, kita harus cari materinya nih yang sesuai dengan KD 4.6. Nah, yang A contoh kata baku, cara membuat kalimat, yang B cara menentukan ide pokok, atau yang C konsep ringkasan, yang D menentukan ide pokok, contoh kata baku, atau yang E konsep kalimat efektif. Yo, yang mana? Dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari, itu yang E. Yang E. Yang E cara meringkas, contoh kalimat efektif. Contoh kalimat efektif ada yang lain selain E? Menggunakan kalau sesuai dengan kata kunci soal berarti yang E, Bu. Yang E cara meringkas dengan memperhatikan relevansi teks dengan kehidupan sehari-hari. Adakah di situ disebutkan kehidupan sehari-hari? Oh iya, Bu ya. Yang B, Bu Dewi. Yang B, cara menentukan ide pokok dan ide pendukung. Ada ide pokok dan ide pendukung di situ? Udah ada. Nggak ada ya, nggak sesuai dengan soal ya, kita coret. Yang C, cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok, adakah di situ cara menentukan ide pokok? Tidak ada, berarti yang A ini, Bu. Yang A itu ada. Yang Ya, A. benar. Kalau yang B nggak ada ya, ide pokok pendukung ini nggak ada. Kemudian cara menentukan ide pokok ini juga nggak ada. Ini relevansi teks ini ya nggak ada. Kan tidak sesuai dengan teks kan. Ide pokok ini nggak ada. Nah, berarti yang A ya, sebutin. Ya, jadi seperti itu cara menentukan materi, sesuaikan dengan kata kunci dalam KD-nya. KD 4.6 itu berbunyi apa, ya itu sudah materinya. Setiap kata harus diperhatikan. Saat ini banyak keluhan apabila pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pengetahuan, fakta, dan konsep yang bersifat hafalan, katanya. IPS ya. Permasalahan akan muncul jika pembelajaran dibiarkan seperti ini. Permasalahan tersebut adalah, nah, permasalahan seperti apa, Bu? Efek dari hafalan maksudnya ya. Yang A, penilaian yang berorientasi kognitif, atau B, belajar berdasarkan textbook, buku ya, buku saja nih. Ayo anak buka bukunya, ayo anak kerjakan buku aja gitu ya. Atau posisi guru yang masih transfer of knowledge, di guru mentransfer pengetahuannya, dia ceramah aja gitu. Yang D, tumbuhnya budaya belajar verbalistik. Verbal gimana Ibu? Verbal itu apa sih? Verbal. Apa Ibu verbal? Kemudian dominasi metode ekspositori. Ekspositori ini menjelaskan, memaparkan. Guru ceramah itu ekspositori. Apa efek dari IPS yang menghafal? Ini dengan kata-kata.
Penyampaian informasi dominan kata. Yuk, yang mana nih? Permasalahan yang muncul jika IPS itu menghafal aja. Kira-kira muncul masalah apa? Yang D, Bu. Yang D? Bersifat hafalan belaka katanya. Kalau yang C. Yang C, posisi guru masih transfer of knowledge. Ya, yang lain? Kalau mengajar Pak berdasarkan textbook, ini melihat buku berarti nggak hafalan ya. Membaca ya, mengerjakan soal. Kalau berorientasi kognitif malah kurang tepat juga karena ini fokusnya di hafalan. Expository menjelaskan. Yang mencakup semuanya berarti apa Ibu-ibu? Yang paling umum antara A, B, C, D, E. Sebenarnya A, B, C, D, E saling berkaitan ya. Tapi dia sumber utamanya adalah kenapa bisa terjadi penjelasan, hanya menjelaskan, hanya verbalistik, kata-kata. Itu sumbernya apa sih yang utama? Buku. Iya benar, sumbernya di guru. Buku. Jadi posisi guru yang bermasalah. Posisi guru itu hanya mentransfer saja, tidak mengaktifkan siswa. Anak-anak disuruh hafalan, disuruh baca buku, kemudian menjelaskan saja gitu. Itu masalah utamanya ada di sini yang mencakup semuanya. Jadi akibat dari hafalan itu ada di C ya yang tepat ya. Posisi guru masih transfer. Fokusnya di guru semua kegiatan. Guru itu satu-satunya sumber belajar kalau endingnya di IPS seperti itu kasusnya. 15. Oke. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang dilakukan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik pelajaran. Misalnya perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, terus kesulitan yang dialami. Yo, apa ini? Sudah bisa ditebak ya? Keberhasilan dalam memecahkan masalah. Guru membuat catatan. Nah, ini kata kuncinya lagi. Kira-kira apa itu? Catatan perasaan, Jurnal. kejadian. Jurnal, Bu. Benar. Jurnal ya, udah jelas. Itu catatan yang dibuat oleh guru. Anda mendapat tugas mengajar pelajaran tambahan setelah jam sekolah bersama guru lain. Para bersamaan dua kelas paralel. Suatu hari teman Anda tidak bisa hadir tanpa memberi kabar. Apa yang Anda lakukan? Melaporkan ke kepala sekolah, meminta siswa kelas 1-nya untuk belajar mandiri, melakukan pembelajaran kelas rangkap, atau D, menginformasikan kelas 1-nya bahwa guru yang bersangkutan tidak bisa hadir, atau yang D, kelas yang gurunya tidak hadir dipulangkan awal. Ayo yang mana? Yang C. Ini masuk JT. Yang C, Bu. C? C. Ya benar. Pembelajaran kelas rangkap. Meskipun secara bergantian. Dilakukan semaksimal mungkin. 17. Suatu hari, oh ini sudah ya, pernah ya. Kunjungan bersama tim guru ya kalau yang ini. Oke, kita kembali ke pedagogik.
Pada pembelajaran 4 subtema 1 kelas 5, sehat itu penting. KDPKN yang tertulis 3.2 memahami. Ini masih pengetahuan. Kemudian ranah keterampilannya 4.2 mengambil keputusan bersama. Media yang tepat. Ayo yang ditanya media nih Ibu. Satunya kognitif memahami, yang keterampilan mengambil keputusan. Jadi medianya pakai apa? Pakai tabel data, ataukah foto, dampak merokok, atau video, torso, atau gambar? Ayo. Tabel. Tabel yang lain? Jangan lupa sesuaikan materinya dulu. Ini tanggung jawab ya, sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini kondisi kesehatan, oke, berhubungan ya. Ini juga warga masyarakat, berarti kalau kondisi kesehatan berhubungan dengan masyarakat, benar, materinya sesuai. Dampak merokok juga sesuai di lingkungan masyarakat. Pandemi juga berhubungan dengan masyarakat. Yang tidak sesuai yang ini, Bu. Tubuh manusia sama peredaran darah. Ini individu, bukan masyarakat ya. Yang D dan E tidak kita pilih. Berarti antara A, B, C. Ayo yang mana Ibu? A, B, C. Dalam memilih media, Ibu-ibu, jangan lupa selain menyesuaikan dengan materi, kita harus pilih media yang paling canggih. Antara tabel, foto, dan video, siapa yang paling canggih? Video. Video dong. Ya, berarti kita pilih yang video. Itu ya caranya ya. Pertama, sesuaikan materi. Yang kedua, carilah media yang paling canggih. Sesuai tata tertib yang berlaku, seorang guru menolak siswa masuk kelas karena terlambat. Nah, ini pernah ya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru karena siswanya tidak beranjak dari pintu kelas, depan pintu kelas katanya Ibu-ibu. Nah, ini jawabannya. Nah, yang kita bahas membiarkan, meminta siswa yang bersangkutan masuk ruang 1 jam pelajaran, meminta siswa bersangkutan berdiri dekat papan tulis, atau D memaksa siswa. Nggak boleh ya, nggak boleh memaksa. Atau yang E meminta siswa masuk kelas sebagai apresiasi. Nggak boleh, karena tata tertib itu harus ditepati ya. Jadi yang mana? Nggak boleh mengapresiasi, nggak boleh. Ini mau nggak boleh. Yang mana Ibu-ibu? A, B, C? Masih ingat? Ini SJT loh. Iya, waktu itu sudah dibahas ya Bu Dewi, jawabannya Yang mana? Yang ini. Berdiri dekat papan tulis. Apa yang B? Bentar. Kalau berdiri di dekat papan tulis itu malah mengganggu konsentrasi. Membiarkan siswa. Benar, membiarkan. Ya, karena apa ini loh? Ibu-ibu jangan lupa sesuai tata tertib yang berlaku. Kalau tata tertib harus dipatuhi ya. Jadi biarkan dulu. Biarkan saja. Ya, karena aturannya memang harus berdiri gitu ya. Namanya peraturan.
Disediakan KD untuk pembelajaran kelas 2. Menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangannya. Menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. Nah ini ya, KD-nya ini. Kita harus memilih gambar media katanya, alat peraga yang sesuai untuk materi kumpulan benda konkret ini. Kira-kira yang mana? Coba dilihat. A, B, C, D. Mana ibu-ibu? A itu apa? Balok-balok penyusun. Yang B gambar ya. Yang C pakai ini hitung-hitungan apa sih itu? Iciran ya. Yang D gambar. Yang mana? Harus benda konkret. Yang A. Yang A benar. Dia menyusun balok ya. Hukuman yang diberikan kepada siswa apabila diberikan pada saat yang tepat dapat merupakan salah satu bentuk penguatan atau reinforcement dan memberikan pengaruh yang baik. Pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membantu siswa untuk apa? Jadi ada hukuman yang memang berpengaruh baik gitu ibu-ibu. Untuk jera, untuk memperbaiki kesalahan itu ya. Coba yang A, mendorong siswa lain berbuat baik. Atau yang B, menjadikan siswa takut. Nah ini yang nggak boleh, takut katanya. Yang C, mengenali kekurangan dirinya lalu yang perlu diperbaiki. Atau D, menjadikan siswa selalu patuh pada aturan. Atau yang E, siswa selalu patuh pada perintah guru. Yang mana ibu-ibu? Efek baik dari hukuman. C. Yang E, selalu patuh. Yang C. Oh, yang C, ya benar. Mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. Ini kurang tepat ya ibu-ibu ya, selalu patuh itu nggak bisa kita pilih. Nggak mungkin anak-anak selalu patuh. Kita sampai 25 ya. 22, anak kelas 5 SD sedang belajar sistem persamaan linier, 2 variabel. Dia berkali-kali bertanya pada kakaknya yang sudah di bangku SMP. Ia diminta bertanya kepada guru. Saat bertanya pada guru, ia memperoleh jawaban seperti ini. Nanti pada saatnya kau akan mampu memahami, kata gurunya. Jadi anak ini belajar materi SMP, ibu-ibu. Ya, jadi bertanya kepada gurunya. Kata gurunya, kau nanti akan memahami, belum waktunya gitu ya. Teori belajar manakah yang membedakan, yang membenarkan tindakan yang dilakukan guru? Nah, teori belajar apa? A, siswa harus banyak praktik seperti yang disampaikan teori belajar Bruseau. Harus banyak praktik katanya. Atau yang B, teori belajar dengan mengulang-ulang. Yang C, belajar harus sesuai tahap berpikirnya. Atau yang D, belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenal siswa. Yang E, belajar dimulai dari masalah ways of thinking. Ya, belajar dimulai dari ini katanya apa? Berpikir lalu diakhiri dengan pengertian. Way of understanding, pengertian. Yang mana ibu-ibu yang cocok? Yang C. Yang C, benar. Harus sesuai dengan tahapannya, tahap berpikir kognitif. Kalau masih kelas 5 kok mau belajar persamaan linier gitu ya, belum mampu. (23) Ketika seorang siswa memprotes kunci jawaban. Nah, pernah ini ya. Kunci jawaban yang disampaikan oleh guru.
Katanya dianggap tidak atau kurang benar. Guru bersikap apa? Mengabaikan, membiarkan bersikukuh, mengingatkan pada siswa, atau D. menjelaskan alasannya, yang E. memberikan kesempatan menjelaskan. Yang mana? SJT, pernah ini dulu? Yang mana Ibu? D. D. B? D. Oh, Yang D. D, Bu. D. Benar, yang D. Menjelaskan alasannya lalu menghargai pendapat siswa. Pada tema 4 hak dan kewajibanku, seorang guru kelas 3 membuat indikator PKN. Siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah. Untuk mengukurnya, guru tersebut memilih apa? Jurnal atau tes tulis, yang C lembar observasi, atau D portofolio, yang D penilaian diri. Jangan lupa mengidentifikasi ranah apa? Pengetahuan, psikomotor, atau sikap? Mengidentifikasi. Apa Ibu-ibu? Masuk pengetahuan apa keterampilan? Pengetahuan. Pengetahuan, benar. Jadi kalau pengetahuan berarti bentuk apa? Ini tadi sikap, ya. Tertulis. Yes, Bu. Tes Iya. tertulis. Benar, tes tertulis. Kalau portofolio ini keterampilan, penilaian diri sikap, ya. Lembar observasi juga sikap. Jurnal juga sikap. Jadi satu-satunya yang pengetahuan hanya di B. Tes tertulis. Ya, tes tulis. 25 terakhir. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan beberapa pertanyaan terkait materi struktur teks puisi. Para siswa bergantian menjawab pertanyaan guru dengan antusias. Penilaian yang dilakukan guru dalam ilustrasi tersebut adalah apa, Ibu-ibu? Portofolio, lisan, presentasi? Lisan, Bu. Benar. Karena tanya jawab ya. Oke, selesai 25 soal. Sepertinya capek semua nih Bu Susi, garap bikin. Iya, betul Bu Dewi. Udah. Ini kita cukup di 25 soal saja, Bu. Iya. Yang penting kalau pedagogik itu memahami konsep dan kata kunci, teori belajar, pembelajaran, penilaian, itu kan Bu yang penting ya. Iya, betul. Ketika kita memahami kata kunci, nanti menjawab soal apapun ya, akan mudah gitu. Yang penting kata kuncinya yang kita pahami. Ya. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Oke. Ya, bisa diakhiri. Iya, terima kasih Bu Dewi untuk materinya pada malam hari ini, dan kita ada 2 pertemuan lagi ya. Ada 2 pertemuan lagi nanti bersama Pak Ilmi. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih ilmunya ya Bu Dewi. Terima kasih pada Ibu guru hebat di sini, guru-guru hebat yang sudah berjuang sejauh ini. Kita masih semangat belajar ya untuk kelulusan kita nanti di UP nanti. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat, jaga kesehatannya. Saya akhiri. Izin Bu Susi. Oh ya, kenapa Bu Mas Ya Lina? Bu, Mas Lina.
Eh, Terima kasih untuk waktunya. Begini Bu, tadi kan saya terlambat masuk. Sempat juga saya dengar terkait dengan video pembelajaran. Tadi Ibu Susi sempat bilang bahwa untuk video yang diedit itu maksudnya harus betul-betul tidak kentara, kayak ada perpindahan begitu. Itu maksudnya untuk 30 untuk video 30 menit atau untuk video utuhnya, Bu? Oh ya, untuk video utuh, Bu. Untuk video utuh kan biasanya kita di video utuh itu ada, misalkan ada apa? Ada video yang diambil yang tidak sesuai gitu, ada miss-nya, ada kesalahannya gitu. Mau kita edit, mau kita hilangkan gitu. Jadi sebisa mungkin pada saat menghilangkannya itu tidak terlihat jika ada yang telah dihilangkan dari video utuh tersebut. Seperti itu. Kalau yang 30 menitnya memang harus diedit dan disesuaikan, betul-betul disesuaikan dengan modul ajar. Tahapan-tahapannya dari awal, misalkan diberikan keterangan di sana dari pembukaannya, berdoa, terus dari presensinya. Jadi harus tahapan-tahapan itu semuanya ada tulisannya, ada keterangannya. Nanti tim penilai itu nanti disesuaikan dengan modul ajar. Benar tidak di sini misalkan di kegiatan intinya itu tahapannya ini sudah sesuai tidak dengan yang ada di modul ajar. Jadi kita kontrolnya itu dari keterangannya tersebut. Sebisa mungkin di editannya itu disesuaikan dengan modul ajarnya. Jadi secara bertahap seperti itu. Iya. Iya Bu Susi, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Mungkin dicukupkan saja ya Bu Dewi. Ya. Saya cukupkan saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat.